Kapal selamat itu ciri khas uang Palembang. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para sahabat yang saya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri sebagai Sri Asih Tanzilin dengan nomor NIM 2030202181 dan rekan-rekan saya Antoni Wijaya dengan nomor NIM 2030202193, Ulfia Az-Zahra dengan nomor NIM 2030202206 dengan dosen pengampu Pak Romadi MPD. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi akhlak SD yang berjudul Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan pedoman hidup. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu pembahasan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dalam rentan waktu lebih kurang 23 tahun meliputi periode Mekah dan Madinah, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup serta petunjuk-petunjuk yang berada di dalamnya bagi umat manusia. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, yang mana kitab suci Al-Quran ini sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kalamullah atau perkataan Allah, merupakan asli perkataan Allah tanpa campur tangan dari manusia atau tanpa dibuat-buat oleh manusia. Dan perlu diketahui bahwa kitab-kitab sebelumnya terdapat banyak campur tangan dari manusia, sehingga kitab-kitab tersebut tidak layak dipakai dan tidak layak digunakan, terkhususnya bagi umat Islam sampai sekarang ini. Manusia merupakan hamba Allah, maka sudah sewajarnya manusia mendapatkan petunjuk langsung darinya dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan pembimbing manusia untuk mencapai keberhasilan baik di dunia maupun juga di akhirat. Al-Quran ini sebagai pedoman dalam hidup bagi umat Islam, yang mana di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat banyak sekali hikmah seperti pelajaran-pelajaran dari umat terdahulu, larangan-larangan dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai ajaran dan perintahnya. Serta apabila kita membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan syafaat melalui Al-Quran tersebut. Serta dengan memuliakan Al-Quran ini juga, apabila kita menghafalnya, maka akan diberikan sisi yang layak selayak-layaknya di dunia dan juga di akhirat kelak. Yang mana dalam hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berdasarkan hadis tersebut, dapat diambil hikmahnya bahwa apabila seseorang yang belajar Al-Quran ataupun yang mengajarkan Al-Quran itu sendiri, maka orang tersebut akan mendapatkan tempat yang baik dan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran ini sendiri yang akan menolong kita di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan dari rekan saya, yaitu Tony Wijaya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih saudari Asih. Selanjutnya, Al-Quran mencakup setiap aspek kehidupan yang perlu diketahui seseorang. Hal yang terbaik dari semua pendidikan di dunia ini adalah Al-Quran, dan memperolehnya adalah wajib bagi setiap muslim. Agama Islam memberi arti penting bagi pembelajaran Al-Quran, karena itu adalah kode perilaku yang lengkap. Islam sangat mementingkan pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan. Ketika Al-Quran diturunkan, kata pertamanya adalah Iqra, yang artinya membaca. Adapun fungsi Al-Quran dalam agama Islam yakni 1. Al-Huda sebagai petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum.
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Al-Furqan, sebagai pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Yang ketiga, Al-Ashifa, sebagai obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai hal atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang keempat, Al-Mau'izah, sebagai nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Ulfia Azhara. Saya persilahkan. Diketahui sebelumnya, fungsi Al-Quran secara umum ialah untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Banyak ayat yang menyibak rahasia alam semesta yang patut diketahui, seperti gerhana, pertemuan dua air laut yang tak menyatu, garis edar tata surya, dan masih banyak lagi. Selain itu, di dalamnya perintah Tuhan untuk selalu belajar, sehingga dimaksudkan saat membaca Al-Quran, Allah meminta untuk memahami, bukan berdiam terpaku dengan arti ayat itu semata. Ada tafsir dan ilmu pengetahuan ilmiah sebagai penguat dasar, serta ada banyak kisah teladan yang bisa menjadi petunjuk hidup. Al-Quran sebagai sumber dasar syariat Islam, tapi sifatnya merangkul semua umat di dunia, karena sejatinya Islam itu rahmatan lil alamin, artinya rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada seluruh alam semesta. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang menerima mukjizat Al-Quran yang bertugas menyampaikan, mengamalkan, dan menafsirkannya. Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini, keasliannya masih terjaga dan terus dibukukan. Hingga kini pun, Al-Quran juga telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, terutama bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar Al-Quran lebih mudah dipahami dan dipelajari umat Islam, serta menjaga keasliannya tersebut. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembahasan kita kali ini, semoga dapat dipahami. Jika di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.